Oke, jadi kita akan menggunakan material ekskol, kita akan menggunakan material project. Bapak Ibu, silahkan me- mengklik mengklik link yang saya kirimkan di WhatsApp. Nah, uh, untuk perkuliahan hari ini kita akan melihat bagaimana suatu senyawa dalam ruang tiga dimensi. Nah, bagaimana ketika ada dua atom dalam ruang tiga dimensi itu membentuk dia akan membentuk apa namanya dia akan membentuk ikatan seperti apa, dan kita akan menghitung eh, bagaimana dia pada sumbu X, bagaimana pada sumbu Y, dan bagaimana pada sumbu Z. Oke, langsung saja. Bapak Ibu sudah bisa masuk ke websitenya? Lagi running saya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sementara, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah bisa masuk ke link yang saya kirim ke WhatsApp, tampilannya itu akan langsung seperti ini. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait PCl3. Nah, apa yang akan kita bahas? Nah, ini kita akan melihat bagaimana PCl3 ini dalam ruang tiga dimensinya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini adalah strukturnya ya, struktur PCl3 ini. Kemudian kita akan melihat di bagian bawahnya ada properties apa saja. Nah, ini ada kristal strukturnya. Dia ada alfa, betanya, ini dalam satuan Armstrong. Nah, tapi kita akan terfokus kepada atomic position. Pada atomic position ini kita akan membahas terkait bagaimana dia pada sumbu X, bagaimana dia pada sumbu Y, dan bagaimana dia pada sumbu Z itu sendiri. Karena kan kita bicara terkait... Bu, putus-putus, Bu. Oh, iya kayaknya jaringanku ini. Mungkin jaringan tak, Bu. Atau memang suaraku putus-putus ya? Jaringannya kayaknya Ibu Lina.
Ya, jadi kita akan fokus melihat atomic positionnya. Kemudian di sini ada properties yang lain itu adalah bagaimana eh, strukturnya ya, namanya, bentuknya, lalu ada band gap-nya di sini, ada phase stability-nya, kemudian ada elektronik strukturnya. Hmm. Nah, di sini ada plot-plotnya. Bisa dilihat, ada melting points-nya. Masih sangat-sangat lengkap ya Bapak Ibu. Ini bahkan ada referensinya. Nah, bisa langsung terhubung dengan yang namanya artikel terkait melting temperaturnya. Jadi ini sangat-sangat lengkap. Spiring materialsnya, open catalyst project. Nah, ini karena dia langsung tadi linknya langsung ke PCL3, nah kita akan mencoba lagi mencari yang lain biar Bapak Ibu bisa tahu bagaimana caranya kalau kita belum ada yang mau kita cari ya. Nah, jadi di sini kita klik yang gambar search ini. Terus kita di sini bisa mencari, kita mau carinya apa? Mau molekul, sintesis, katalis explorer, test diagram. Oh, kita mau cari material explorer. Nah, kita coba cari PCl5. Nah, di sini dia langsung seperti ini keluarnya. Di sini itu dia ada banyak, ada termodinamiknya. Diminta login, Bu. Ya, Diminta login. iya Bu, harus login dulu ya? Iya, boleh. Login dulu Pak, registrasi dulu. Register. Tinggal masukkan apa namanya? Gmail. Bu, dari mana tadi awalnya, Bu? Duh, Awalnya iya, pas sudah masuk PCL, terus klik apa, Bu? eh jadi pas habis klik ini yang tanda search, kita ketik di situ PCL5. Setelah itu nanti dia keluar kayak ini. Kita ulang ya, Bapak Ibu. Sorry, sorry. Aduh, nah, kayak gini. Ini tanda search ini di atas ini, samping juga boleh. Diklik, terus dia akan keluar dalam bentuk seperti ini. Bapak Ibu tinggal arahkan kursornya ke sini. Habis itu silahkan diklik, diketik PCl5, lalu tarik kursor ke sebelah sini, kemudian search. Itu bisa langsung di-enter. Login dengan email sendiri ya, Bu, ya? Iya, Bu. Menggunakan email sendiri, Bu. Nah, nanti dia keluar kayak begini, Bu. Two materials match. Kita tinggal klik yang mana yang mau kita pilih.
Kita klik dulu yang bagian atas saja. Kita lihat space groupnya ada C12M1, site 18, bandwidth-nya 1 Kita klik dulu yang ini. Oh, ini tetragonal. Tapi kita klik yang bagian bawah. Terus tunggu. Dia masih loading. Nah, setelah itu langsung keluar. Seperti ini. Nah, jadi ini PCL5 dalam ruang 3 dimensi. Bapak Ibu bisa perbesar, klik yang full screen, lalu kita bisa zoom, kita bisa zoom, di zoom sedikit-sedikit. Saya kok PPL5 yang MP569-410 Bu ya. Iya Pak, iya Pak, kenapa Pak? Strukturnya kok beda saya. Oh mungkin tadi yang kita klik yang bagian atas Pak, Seharusnya yang bagian bawah Pak, yang bawah kita klik. Nanti kita lihat juga bagian atas, tapi lihat dulu bagian bawah. Atau ya, jadi ini bisa diperbesar. Itu apa lagi namanya kursornya? Kursornya itu eh, bisa pakai 2 jari, terus ditarik tarik ke bawah. Nah itu cara memperbesarnya. Kayak gini. Nah kita bisa lihat jarak antara CL1 dengan CL yang lainnya. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah P. Sebenarnya harusnya bisa 360 derajat itu diputar. Nah, kita bisa lihat di sini jaraknya. Sudah Bapak Ibu bisa lihat semuanya? Ya Bu. Ada yang terkendala? Saya Bunda bagus kita di jaringan Besarnya kok jadi bagaimana, aku Bu? paham Ki. Gimana Bu? Coba pelan-pelan, Bu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kita perkecil kembali, kita lihat. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya, jadi deskripsinya. Jadi kenapa kita pilih yang bagian bawah ini yang bentuknya dia tetragonal ya, P4N space group. Bone is cluster bone and octahedral geometry 6 into space spatial. Bu, ketinggalan Kak sampai di mana nih ini? Di mana Mas?
Di bagian mana Maki, Bu? Aduh, hujan deras lagi. Anu Bu, Astaga, gara-gara disuruh lagi login nih tadi itu registrasi terlambat muka. Tinggal kita klik di sini bagian PCL5. Atau, iya Bu. Di lagi sini jelek di sekali. bagian di samping material Explorer-nya Bu, diklik diketik PCL5, nanti langsung keluar seperti ini. Lagi jelek sekali jaringan Bu. Kami juga agak terbatas loadingnya ini. Oh Kak, di sana juga hujan Bu. Bukan hujan Bu, memang kalau sering hujan sih memang, tapi jaringannya kurang bagus juga ini Bu. Lalot sekali. Kalau ini memang the material project Bu, agak-agak sedikit loading Bu. Bagaimana tadi Bu? Saya cari di material explorer-nya PC5 begitu langsung. Iya. Langsung kita ketik PCL5. Nah, jadi kita beralih ke bagian atomic position. Ini akan saya sedikit saya jelaskan terkait atomic position. Jadi atomic posisi itu dia menunjukkan pada koordinat spesifik dari atom apa. Mana? Kau tuh kok janji-janji Ciki. Baru aku kasih lihat Ki. Yang mana Serius atomic Bu? position-nya Bu? Yang mana kita klik Bu? Ada di bagian bawah Bu. Mana Bu? Materi terkait ya? Relate Iya. material. Oh, Scroll down. Nah, Di PHP bagian kan? properties Bu. Ada lagi tawanya. Untuk buka untuk Oke, jadi di bagian atomic position ini ada di bagian properties. Silahkan di scroll ke bawah. Di samping di bagian kristal struktur, bagian sebelah kanan itu ada atomic position. Jadi itu menunjukkan posisi dari setiap atom dalam struktur kristalnya. Nah, kalau bahasanya di kimia fisik itu dibahas terkait hubungan atau jarak antara satu atom dengan atom yang lainnya itu seperti apa kalau kita hitung secara manual. Nah, karena sudah ada website yang menyediakan berapa jaraknya, kita tinggal membacakan saja seperti apa. Kayak gini. Jadi uh, jadi jadi atom itu dia ada dalam ruang 3 dimensi. Dia diwakilkan pada sumbu X, Y, dan sumbu Z, di mana dia itu saling tegak lurus antara satu sama lain. Seperti apa? Jadi pada sumbu X Z itu juga tegak lurus, pada sumbu Z Y itu juga tegak lurus, pada sumbu YZ itu juga tegak lurus, sehingga mereka berpotongan pada titik nol. Jadi saya tunggu. Apa itu white cop, Bu? Ya Pak, White cop apa itu? yang Wyckoff itu yang bagian mana Pak? Di atomic position. Oh, Wyckoff. Weak ya Pak. Cop, ya. Jadi Wyckoff itu dia konvensi saja Pak. Jadi konvensi untuk menggambarkan posisi dan simetri atom dalam struktur kristalnya. Misalkan
Kalau misalkan dia menunjukkan pada posisi grup semester, kalau misalkan dia label nomornya itu 2A, 3C, 1A, dan lain-lain, itu artinya simetri kristal. Kalau kalau titik pusat koordinatnya yang 0,00 kemudian 1/2 itu memberikan informasi mengenai lokasi atomnya. Jadi itu kalau Wyckoff itu dia simetri kristalnya, Pak. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dia dalam posisi 2A atau 2C, Bu? Misalkan. Jadi kita lihat di sini, Pak. Lebar besarnya. Nah, kalau dia menyatakan posisi 1A, 1A tadi di 2A, 2B. kalau 2A 8G. 8G itu kalau dia menyatakan posisi 2B, enggak ada 2B. 2A, oke, 2A. 2A itu mengacu pada posisi yang lebih sedikit simetris dalam grup ruang. Jadi dia sedikit simetris. Kita cari yang satu. Oh ya, dia sedikit simetris. Bisa mungkin dicontohkan, diarahkan kursornya, Bu, yang mana dikatakan sedikit simetris. Iya, tunggu, Pak. Tunggu. Maaf, Bu. Ini bukan kayak susunan bidak catur atau tabel Excel gitu, Bu. Jadi Jadi berada pada titik. Apakah ini yang Wyckoff ini bukan kayak bidak catur atau tabel Excel gitu, Bu. Jadi Excel kan ada horizontal, ada vertikal, ada kolom abjad, ada kolom angka gitu, bukan pada posisi-posisi kayak gitu, Bu, ya. Penggambarannya. Tidak, Pak. Jadi kalau Wyckoff itu dia menyatakan simetrisnya suatu atom. Nah, kalau dia 1A, dia itu sangat simetris. Kalau misalkan dia di bawahnya lah, kalau misalkan dia ada di 2A, 2B, itu menyatakan sedikit simetris dibandingkan dengan 1A. Jadi patokannya itu ada di 1A. Jadi kalau posisi 1A biasanya menunjukkan posisi atom yang memiliki simetris penuh. Misalnya dia berada pada posisi yang sangat, misalnya posisinya itu simetris itu kalau dia pada titik pusat satuan atom. Jadi kayak apa ya, gimana ya? Jadi ini kita lihat dari sininya. Ini kan ada garisnya. Nah, kalau titik pusat atomnya itu pas di garis, itu dia artinya dia simetris. Jadi dia pada titik 1A. Kalau dia di posisi 4C atau 2D dalam ruang grupnya, jadi grup ruang ini grup ruang ini yang garis ini itu grup ruangnya. Jadi di sini dia akan ditunjukkan, jadi kita berpatokan di sini. Simetrisnya itu ketika dia berada kayak di gimana ya jelasnya? Di kayak posisi paling tengah.
Ya gimana kalau simetris itu ya pasti eh, paling pokoknya dia paling simetris kalau dia 1A. Jadi kita lihat saja kalau semisal dia menyatakan bahwa dia di 2A berarti itu tidak sepenuhnya simetris karena kita berpatokan pada garis tengah ini. Karena ini menyatakan eh, satu ini menyatakan satu grup ruang tertentu. Jadi kalau dia 4C atau 2D, itu kita bandingkan dengan posisi 1A. Kalau dia 4B atau 2 atau dia 2D atau 2C berarti dia itu lebih di bawah daripada 1A. Apalagi kalau dia ada di 8G. Enggak, begini Bu, kalaupun kita bilang sampai 10D pun kami enggak ngerti, maksudnya bisakah diposisikan Bu 1A itu yang di bagian mana, kayak di gambar PCL5 ini kan, kalau kami lihat ini kan ada 9 ya, apa 1A-nya itu, karena kalau dilihat juga dari gambar itu 2A, 2C dengan elemen P berarti atom P, nah sementara posisi di gambar itu P-nya itu di tengah gitu loh Bu, jadi kayak nggak masuk di pikiran yang mana 2A, 2B, 2C ini gitu. Atau saya carikan contohnya ya. Enggak, karena kayak ini tuh Bu, misalnya di atom posisinya ini saya lihat 2A, elemennya P. Tapi begitu kita coba perbesar ke strukturnya atau kita lihat kalau kita klik yang di 2A posisi yang paling luar ujung itu malah di situ Cl kan, yang di tengah-tengah P5. Yang kami tidak bisa menafsirkan gitu Bu, yang 1A, 1B misalnya kalau ada 2A, 2B itu posisi yang di mana dia gitu kalau di gambar ini Bu. Kalau di gambar ini dia tidak ada yang 1A Ibu, karena di sini tidak ada yang simetris. Jadi kita cari senyawa yang lain saja yang dia ada contohnya 1A. Contohnya itu kita lihat NaCl. Nah, ini. Ini saya dapat literatur, Bu. Saya search. Ya. Pengertian daripada Wyckoff di atomic position adalah posisi titik di mana dalam unit sel kristal yang memiliki grup simetrisitus yang setara satu sama lain. Ya, jadi ini Pak. Ya, saya tadi kan saya bilang gitu.
itu tentang simetrisnya. Kan tadi Bapak Ibu mau lihat bagaimana contoh kalau dia 1A. Nah, ini kita lihat ini ada 1A, 1B. Artinya dia ini sangat simetris. Nah, Wyckoff-nya kenapa? Kenapa dia simetris? Nah, ini kita perbesar. Bagaimana kesimetrisan? Nah, kita lihat di sini. Ini pada titik di sini kan bisa lihat ini dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini artinya dia tuh simetris Bapak Ibu. Maksudnya saya tidak kasih keluar ya biar kita bandingkan. Nah, jadi ini kalau kita berpatokan ini kan artinya dia dalam satu grup yang sama. Dalam satu grup yang sama, titik pusatnya ini simetris. Jadi kedua jenis atom N dan Cl itu berada pada posisi yang sangat simetris kalau kita bandingkan dengan satu grupnya. Jadi grup ruang kubik. Jadi dia itu PCC ya, terpusat apa sih namanya? Iya. Apa sudah nih belajar kimia fisik kan di situ kan Sudah kita Bu, belajar. tapi nggak ikut C Bu. Oh, aduh. Jadi Anda tahu Bu. Oke. Iya ya harus dipahami dulu bagaimana kita bisa menentukan Wyckoff-nya itu. Jadi Wyckoff itu kan dia membahas terkait bagaimana satu atom dalam ruang 3 dimensi. Bagaimana satu senyawa dalam ruang 3 dimensi. Nah, kapan dia memiliki Wyckoff 1A atau 1B, itu ketika dia sangat simetris. Nah, kita lihat lagi bagaimana grup ruangnya, atau dia kan ada yang presisi, ada yang ini harusnya masih ingat ya. Jadi kalau NaCl kan dia itu terpusat. Visi kalau tidak salah ya, face. Oh, gitu ya. Dia terpusat. Nah, kalau dia terpusat, artinya dia itu simetris. Simetris satu dan yang lainnya. Kalau dia simetris, pada titik sudut pusat satu sel, posisi 1A biasanya mengacu pada posisi atom yang sepenuhnya simetris. Jadi kalau kita lihat dia terletak pada titik 0,0,0. Jadi kalau kita tarik garis, ini X, kemudian ini X, kemudian ini Y. Nah, ini dia ada pada titik 0,00. 0,0,0. Jadi dia artinya dia terpusat. Atom pusatnya itu ada di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi ini yang dinamakan 1A. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang PCl5 itu kan dia ada di 2B, ada di 2B, 2C, 4C. Nah, itu karena atom pusatnya dalam satu grup itu, jadi kita berpatokan sama yang ini ya, ditarik sini ini. Kita lihat bagaimana P dan bagaimana CL-nya terhadap satu grup garis itu yang ditarik. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kan ini saya masih ngambang sih Bu. Mudah-mudahan nanti tidak ada soal terkait kayak gini. Ini kan tadi ini adalah penentuan struktur ya, di mana kalau kita lihat kan kalau kita menggambarkan suatu grafik pasti kan ada sumbu X, sumbu Y-nya apa semua, dan kalau kita terbiasa dengan perhitungan itu bisa dilihat X-nya apa semua dengan atau regresinya. Sekarang yang posisi yang Ibu tampilkan sekarang NaCl ini, yang mana X, yang mana Y di sini, Bu? Apakah otomatis semua di samping kotak gitu? Yang mana sumbu X, dan mana sumbu Y gitu? Itu aja dulu. Mana sumbu Z? Iya, biasanya kan kalau sumbu Z itu yang ke atas ya, Pak ya. Sini. Jadi ini sumbu Z-nya, kemudian ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Jadi seperti yang diajarkan biasa Pak, kimia apa ya itu yang menjelaskan
Ya, jadi saya kirimkan dulu ini ya, apa namanya, gambarnya. Enggak, otomatis itu semua Iya, posisinya Pak. berada di T-nya untuk anunya Bu ya, titik apa Iya, Pak. sumbunya ya, Iya, jadi pertemuan sumbunya ya. iya betul, Pak. Jadi kalau kita bicara terkait 3D-nya satu senyawa, selalu pasti sumbu X itu yang di atas sini, Pak. Jadi sumbu X di atas sini, kemudian sumbu Y-nya seperti ini, sumbu X-nya seperti ini, kemudian sumbu Y-nya seperti ini. Jadi ibaratnya kalau kita mengepal tangan sebelah kanan, nah yang kemudian tangan yang kita acungkan jempol, nah itu bisa kita lihat sumbunya yang seperti apa. Jadi sumbu X, Z-nya itu yang selalu ke atas, sumbu X-nya itu yang selalu ke kiri, kemudian sumbu Y-nya yang selalu ke kanan pada nilai yang positif kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian itu berpotongan pada titik 0,0,0. Ya, itu yang saya kirimkan ya Bapak Ibu. Silahkan fokus dulu ke bagian bidangnya. Jadi semuanya tegak lurus ya. Pada sumbu X itu X-nya tegak lurus, kemudian pada sumbu XY juga tegak lurus, kemudian pada sumbu eh, XY juga dia pada bidang tegak lurus. Oh, ini Tadi sumbu Ibu. X yang kemana kita bilang, Bu? Ya, Tadi sumbu X yang kemana kita bilang, Bu? yang ke kanan Ibu. Yang ke kiri, yang ke kiri. Kalau dari sini tuh yang ke kiri. Yang sini ya. Ibu Iis. Ibu Iis sudah bisa masuk, Ibu. Enggak, saya cuma lihat Ya, identikan dengan panah hijau, sumbu Z, sorry, iya sumbu X, sumbu Y merah, yang dia diagonal itu sumbu Z, iya Z bukan Bu? Mohon kenapa, Bu? maaf, Ibu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dalam bentuk 3D-nya ya, Bu. Jadi Oh, diputar-putar, ini, jadi teman-teman bisa paham di mana oh, X, Y, Z-nya. ini kayaknya nggak bisa diputar ya, Bu ya. Minta maaf dulu, ini nggak bisa diputar. Jadi kita hanya bisa membayangkan. Karena ini tidak bisa diputar 360 derajat, jadi cuma bisa di zoom out. Nah, ini saya zoom saja. Terus bisa dibandingkan dengan gambar yang saya kirim, di mana X-nya, di mana Y-nya, dan di mana Z-nya. Jadi kalau kita tarik garis, ini yang ke atas ini adalah Z. Yang ke atas ini adalah Z. Kemudian yang eh, ke 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 samping ini adalah X, yang sini, kemudian di sini itu kalau kita dalam 3 dimensi berarti ini yang ke depan. Yang ke depan ini adalah yang ke depan artinya yang ke sini ya, Bapak Ibu. Yang ke sini itu adalah X-nya. Kemudian yang di belakang sini, garis belakang sini seperti ini, jadi seperti ini, itu adalah Y-nya. Karena kita bicaranya 3 dimensi ya, jadi berarti ke depan sini. Itu samping. Seperti itu. Oke.
Bisa kita lihat lagi atomik posisinya seperti apa. Nah, ini ada band gap-nya. Ini ada jarak antara satu Cl dan Cl yang lainnya ya, 1,751. Nah, kita bisa lihat, jadi dia pada 1A itu dia berpotongan di titik 0,0,0 yang tadi saya bilang. Karena dia pusat muka. Atau, saya cari dulu bahasa Inggrisnya, pusat muka. VCC ya, betul, VCC. Atau face center kubik. Nah, jadi kalau dia face center kubik atau strukturnya itu VCC, dia itu berpotongan pada titik X-nya pada titik 0, Y-nya pada titik 0, Z-nya juga pada titik 0. Karena kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah. Kalau pada space group seperti ini, dia ada di tengah-tengah sini. Otomatis kalau dia di tengah-tengah, nah, dia akan bertemu di titik tengah juga. Seperti itu. Jadi atomnya itu hanya terletak pada sudut-sudut sini saja. Sudut-sudut sini, sudut sini, sudut sini, dan di tengah-tengah sini. Nah, ini kan ceritanya dalam ruang 3 dimensi ya, Bapak Ibu. Nah, 3 dimensi ini mereka hanya di sudut-sudut, ini ada di tengah-tengah. Jadi koordinatnya itu, jadi dia hanya ada punya tiga koordinat. Sekarang kita lanjut. Sampai mana tadi? Kalau dia PCC atau pusat muka seperti ini, dia itu titik koordinatnya hanya ada 3. Jadi hanya ada di 1/2, apa tadi, X-nya itu di 1/2, kemudian 1/2 lalu 0. Di Z-nya itu 0. Kemudian ada juga di 1/2-nya, X-nya itu 1/2, kemudian Y-nya itu 0, lalu Z-nya itu 1/2. Lalu kalau kemudian ada lagi X-nya itu ada di 0, kemudian Y-nya ada di 1/2, Z-nya di 1/2. Seperti ini ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan
men-screenshot yang ini, gambar ini, kemudian atomik posisinya. Nah, kita baru sampai melihat atomik posisi pada satu website ya. Minggu depan, insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana menginterpretasikannya atau membaca datanya. Nah, di situ Bapak Ibu akan lebih paham terkait data yang Bapak Ibu screenshot. Jadi, kalau untuk hari ini kita akan ini saja ya, NaCl. Silakan Bapak Ibu screenshot ini, tuliskan namanya, NIM-nya, lalu di screenshot atomik posisinya, atau boleh juga memasukkan senyawa yang lain, tapi yang memiliki apa namanya, yang memiliki Wyckoff 1A. 1A Atau berarti dengan KCl juga Iya. bisa kayaknya ya Bu ya. KCl. Seingat saya yang fisisi itu ada aluminium, ada tembaga, sama ada emas deh kalau tidak salah itu. Mungkin bisa dicari dulu, Bu. Jadi untuk Iya. 1A itu artinya dia fisisi ya Bapak Ibu, atau pusat muka. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi terkait itu semua untuk interpretasinya ya, pembacaan datanya. Jadi untuk pertemuan hari ini, Yang iya diambil Pak. yang bagian bawah atau kan ada 3 ini Bu, NaCl ini. Oh, yang paling bawah Pak. Kita Oh, yang lihat. paling bawah. Oh iya. Ya, Iya, paling bawah. paling bawah. Itu apa bedanya itu, Bu? Apa bedanya itu yang MP 22862, 22851, MP Yang mana tuh, Bu? 1120767? Itu Yang mana ya, Bu? kalau kita klik Oh, NaCl. ya itu kayak kodenya, Bu. Nah, itu nih tadi. Nah, itu kan sebenarnya NaCl itu dalam bentuk 3 dimensi itu ada banyak. Yang membedakan itu adalah ini, atomik posisinya. Nah, kita mau lihat dia yang bagian mananya. Karena kan 3 dimensi, kalau kita bicara atom dalam bentuk 3 dimensi itu tidak ada habisnya. Karena kalau kita sambung-sambung ini, dia akan membentuk, bisa jadi bukan lagi fisisi. Karena ini kan dia apa ya, unlimited Bu. Jadi kayak ada terus sambungan-sambungannya. Nah, makanya kita lihat di situ di atomik posisinya. Kalau kita mau NaCl yang pusat muka, kita cari yang 1A. 1A itu artinya dia simetris. Kalau yang bagian yang lain itu dia tidak simetris NaCl-nya. Nah, itu nanti kita jelaskan bagaimana Berarti kalau misalkan Wyckoff-nya di situ posisi atomnya tertulis 4A dengan 4B, berarti itu posisinya tidak simetris ya? Ya, betul Ibu. Tidak simetris. Artinya kalau dia tidak simetris, berarti dia bukan fisisi, bukan pusat muka. Itu pusat muka artinya pusat atomnya itu ada di tengah, yang lain itu ada di pinggir-pinggirnya. Ya, kita lihat itu yang garis ininya. Karena kenapa kita berpatokan pada garis hitam ini? Karena itu tadi, atom itu dalam bentuk 3 dimensi itu tidak ada habisnya. Jadi dia itu kalau kita perbesar akan ada lagi. Tapi kita mau lihat dia pada grup yang mana. Bukan mungkin ya, yang pasti kalau dia bukan kodenya yang lain, berarti dia mungkin melihat grup pada posisi yang lain. Artinya kalau kita lihat pada posisi yang lain, dia itu akan berbeda lagi. Bukan lagi center kubik, face center kubik. Mungkin dia bentuknya bukan bisa jadi kalau yang ini kita bicara tentang trigonal, tapi kalau pada grup yang lain dia bukan lagi berbentuk trigonal. Nah, makanya kita lihat yang paling penting adalah atomik posisinya. Karena ketika atomik posisinya berbeda, semuanya juga akan berbeda ke bawah-bawah. Jarak antar satu dan yang lain juga akan berbeda, seperti itu. Jadi pertemuan minggu depan kita akan lihat bagaimana interpretasinya atau bagaimana cara kita membaca sebuah data itu. Untuk pertemuan hari ini, Bapak Ibu silakan screenshot yang gambar ini.
gambar ini, lalu atomik posisinya. Boleh juga, boleh boleh juga itu senyawanya diganti, tetapi harus dipastikan dia Wyckoff-nya itu 1. Dan berpotongannya di 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Silahkan. Monggo dicari. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak apa-apa Bu, minggu depan saja kita perjelas lagi ininya, Ya. materinya. Untuk presensinya Bu, Oh iya, presensinya nanti saya kirim di grup saja, Ibu. oke Bu. Oke, Ibu. Ini saya nanti upload di YouTube ya. Silahkan yang mau lihat kembali, boleh. Silahkan Bapak Ibu di open dulu kameranya. Kita